Pecinta film Anu, apa kabar kalian? Semoga hari ini Anda selalu diberikan kesehatan. Kali ini Mimin akan memberikan sebuah alur cerita film yang berjudul Good Lawyer's Wife. Film ini rilis pada tahun 2003. Asal film ini dari negeri Ginseng, Korea. Sebelum Mimin menceritakan film ini, mari sama-sama bangun channel ini. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, bagi Anda yang baru bergabung. Sebelum ke cerita, Mimin akan putarkan intro dahulu. A few moments later. Kisah ini dimulai dari seorang wanita cantik yang sedang mengayuh sepedanya. Dia adalah Un Woo Jung. Un Woo Jung adalah seorang penari. Un Woo Jung selalu diikuti pemuda yang bernama Chulong. Pemuda ini selalu mengikuti Un Woo Jung. Karena si Chulong sangat menyukai Un Woo Jung sudah sangat lama, namun si Chulong hanya bisa mengikuti dari jauh aktivitas pujaan hatinya yaitu Un Woo Jung. Sementara itu Un Woo Jung mempunyai anak angkat yang berusia 6 tahun. Dia adalah Soin. Un Woo Jung sangat sayang kepada anak angkatnya ini. Walaupun si Soin bukan anak kandungnya, tetapi Un Woo Jung dan keluarganya sangat sayang kepada Soin. Hook Yun adalah suami dari Un Woo Jung. Dia seorang pengacara, namun Hook Yun suka sekali berselingkuh. Hook Yun berselingkuh dengan wanita-wanita yang dekat dengannya. Sifat ini sama dengan ibu Hook Yun, yang suka berpacaran dengan pria yang masih muda, jauh di bawah umur ibunya Hook Yun ini. Un Woo Jung mempunyai bapak mertua di rumah sakit. Lantaran mertua Un Woo Jung ini mempunyai penyakit liver yang sudah parah, sehingga harus keluar masuk rumah sakit. Pada suatu waktu, Un Woo Jung mengajak mertuanya untuk jalan-jalan. Karena dengan hal itu, bapak mertuanya akan sedikit merasakan refreshing dan tidak jenuh karena harus selalu berada di rumah sakit. Dan bapak mertuanya menawarkan untuk minum bir dingin, agar acara lebih rileks. Di lain hari si Chulong berani untuk datang ke tempat latihan menari si Un Woo Jung. Ketika Chulong berada di sana, Un Woo Jung pun merasa kaget. Tetapi di dalam hati Un Woo Jung sudah tahu, jika si Chulong sedang mengincar dirinya. Karena dia tahu jika aktivitasnya selalu diikuti dari jauh oleh si Chulong. Karena pada suatu hari, Un Woo Jung melihat si Chulong mengintip dari balik jendela rumahnya. Ketika itu Un Woo Jung baru saja selesai bercocok tanam dengan suaminya. Tanpa sengaja ketika Un Woo Jung melihat dari balik jendela, dia melihat si Chulong sedang mengintip juga dari balik jendela rumahnya, karena rumah si Chulong dan Un Woo Jung tidak terlalu jauh. Benar-benar si Chulong sudah ngebet ingin sekali bercocok tanam dengan istri Hook Yun ini. Pada suatu waktu, Un Woo Jung sedang memperhatikan si Chulong. Un Woo Jung juga ada sedikit rasa penasaran dengan si Chulong. Hingga akhirnya Un Woo Jung berencana mengajak si Chulong untuk menonton film bersama di bioskop. Dan di hari yang pas, Un Woo Jung mengajak si Chulong ke bioskop. Mungkin karena mereka masih sama-sama malu, jadi duduk mereka sangat berjauhan hingga film selesai diputar. Tapi mereka tidak langsung pulang. Mereka melanjutkan mencari makan dan mereka pun makan bersama. Sementara itu di lain tempat, Hook Yun sedang bersama selingkuhan barunya. Ketika mereka ingin lakukan cocok tanam, mereka kaget dengan suara pintu yang digedor oleh orang tidak dikenal. Dan acara mereka pun gagal. Waduh, kasihan banget. Pasangan ini gagal untuk bercocok tanam. Dan Hook Yun pun pulang dengan keadaan mabok dan cemberut, lalu langsung tidur. Un Woo Jung pun kaget dan terbangun. Dalam hatinya ia bertanya, jika ada apa dengan suaminya. Keesokan harinya Hook Yun menemui lagi selingkuhannya itu.
Karena Hukyun masih penasaran dengan serabi selingkuhannya ini, dikarenakan acara cocok tanam mereka kemarin gagal total. Hukyun dan selingkuhannya ini pun rencanakan untuk melakukan cocok tanam di tempat lain yang lebih nyaman dan nyaman untuk melakukan hal itu. Setelah itu Hukyun ke rumah sakit karena ayahnya masuk rumah sakit. Sampai di sana Hukyun mendengar ketika dokter berkata bahwa ayahnya hidup tidak akan lama lagi, dan sontak saja semua keluarga kecewa mendengar hal itu. Dan ayah Hukyun pun dirawat inap lagi di rumah sakit. Keesokan harinya, Hukyun berpamitan untuk bekerja seperti biasa. Tetapi ternyata Hukyun ini tidak berangkat bekerja, tetapi Hukyun menemui selingkuhannya, dan mereka pun pergi ke villa untuk melakukan cocok tanam tanpa ada yang mengganggu mereka. Dan mereka pun melakukan hal yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Sementara itu Un Woo-jung yang hanya bersama So-in di rumah. Dan Un Woo-jung pun punya rencana untuk berkemping dengan si Chulong di puncak setelah anaknya tertidur. Un Woo-jung pun menidurkan si So-in. Setelah tertidur Un Woo-jung segera berangkat bersama Chulong. Selama perjalanan ke puncak, Un Woo-jung bercanda ria dengan si Chulong. Karena si Chulong sudah tidak bisa menahan imannya. Si Chulong pun mencium untuk memancing Un Woo-jung agar anu. Tetapi di dalam hati Un Woo-jung perjalanan mereka masih sedikit jauh. Lalu Un Woo-jung berdiri dan mengajak Chulong untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di puncak mereka pun bermantap-mantap ria di sejuknya hembusan angin puncak. Di sana Un Woo-jung sangat terlihat bahagia bersama si Chulong. Di lain tempat Hukyun pulang dengan selingkuhannya. Selama perjalanan mungkin karena masih kurang puas. Selingkuhan si Hukyun memancing iman Hukyun untuk bangun. Dengan tangannya ia mencoba memancing. Karena merasa keenakan Hukyun sampai terlena. Sampai di tikungan mobil Hukyun menabrak seorang yang menaiki motor, sontak saja mereka kaget. Mereka segera keluar dan melihat situasinya. Mereka melihat pemotor itu sangat terluka parah. Lalu dengan segera mereka membawa korban ke rumah sakit. Di tengah perjalanan Hukyun menurunkan selingkuhannya, karena Hukyun tidak ingin ada yang tahu hubungan mereka. Sesampainya di rumah sakit, korban langsung ditangani di UGD. Karena lukanya yang sangat parah sehingga si korban harus dirawat inap. Saat itu Hukyun dapat kabar jika ayahnya yang ada di rumah sakit keadaannya makin memburuk. Langsung saja Hukyun menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Hukyun melihat ayahnya sudah terbaring lemas. Karena parahnya liver yang diderita ayahnya sehingga sering muntah darah. Sampai akhirnya ayahnya pun meninggal. Hukyun dan keluarganya sangat sedih dengan meninggalnya ayah Hukyun. Di lain hari, walaupun Hukyun masih berduka, tetapi Hukyun tetap menemui keluarga korban yang ditabraknya. Di sana Hukyun mengatakan jika semua biaya rumah sakit akan ditanggungnya. Berbeda dengan Un Woo-jung, dia malah sedang berasyik ria dengan si Chulong di bioskop. Mereka bercumbu ria, sampai hal tersebut berlanjut di tempat latihan menari Un Woo-jung. Di sini Un Woo-jung sudah sangat liar. Un Woo-jung berani memancing Chulong untuk melakukan cocok tanam di tempat Un Woo-jung berlatih tari. Baru saja Chulong ingin melakukan hal tersebut, mereka dikagetkan dengan masuknya pria parubaya. Dia adalah ayahnya si Chulong. Dengan penuh rasa marah, Chulong menghampiri ayahnya. Dengan sangat marah Chulong melempar tasnya dan berlalu pergi. Dengan adanya peristiwa tersebut, Un Woo-jung merasa bersalah. Un Woo-jung merasa menyesal karena telah melakukan perselingkuhan dengan Chulong, dan hal tersebut diketahui oleh ayah Chulong. Namun penyesalan tersebut tidak berlangsung lama. Karena Un Woo-jung kembali menemui Chulong, dan mengajak Chulong melanjutkan perselingkuhan ini. Sungguh luar biasa si Un Woo-jung. Mungkin dia merasa bahwa rumput tetangga memang lebih hijau. Di suatu hari, ayahnya si Chulong datang menemui Hukyun. Ayah Chulong menceritakan jika istrinya sudah berselingkuh dengan anaknya. Namun Hukyun tidak langsung percaya, karena belum ada bukti jika istrinya berselingkuh dengan si Chulong. Pada suatu hari si So-in pulang sekolah. Pada saat itu juga ada pria yang menaiki motor menghampiri si So-in. Pria tersebut menawarkan bantuan tumpangan kepada So-in, lalu si So-in pun ikut dengan pria tersebut. Pria tersebut adalah korban yang ditabrak oleh Hukyun ayahnya si So-in. Karena merasa dendam, bukannya mengajak si So-in pulang, tetapi pria tersebut melampiaskan dendamnya dengan Hukyun, ia melempar So-in dari atas gedung untuk melampiaskan dendamnya.
So-in pun meninggal dengan tragis. Dengan adanya kejadian itu Hyuk-yun sangat terpukul dan menyesali karena tidak menjemput So-in pada saat itu. Sementara itu pria yang membunuh anaknya juga meninggal. Karena pria tersebut bunuh diri setelah menghabisi nyawa So-in. Semenjak kejadian itu keluarga Hyuk-yun menjadi dingin. Tidak seperti ketika ada So-in. Mereka sering bertengkar, mereka saling menuduh jika berselingkuh. Dan pada puncak pertengkaran mereka, Hyuk-yun melukai Un Hoo-jung. Hyuk-yun melukai dengan cara mematahkan jari Un Hoo-jung. Lalu Un Hoo-jung dibawa ke rumah sakit untuk diobati jari yang patah. Setelah selesai berobat dengan sangat marah Un Hoo-jung meninggalkan Hyuk-yun sendiri. Lalu Hyuk-yun memutuskan untuk menemui selingkuhannya. Setelah sampai di sana, Hyuk-yun mengetuk pintu. Betapa kagetnya Hyuk-yun karena ternyata yang membukakan pintu bukan selingkuhannya. Akan tetapi seorang pria. Pria itu adalah kekasih baru selingkuhannya. Selingkuhan Hyuk-yun mengajak Hyuk-yun keluar dan pergi. Di tempat lain, si Un Hoo-jung naik sepeda bersama si Chulong. Mereka ingin bercocok tanam karena sudah lama tidak bertemu. Mereka benar-benar melampiaskan hal itu dengan penuh semangat. Beberapa tahun kemudian Hyuk-yun berselingkuh lagi dengan sekretaris barunya. Setelah selesai bermantap ria dengan selingkuhan barunya, Hyuk-yun datang ke tempat Un Hoo-jung belajar menari. Di sana Hyuk-yun bertemu dengan Un Hoo-jung. Lalu Un Hoo-jung mengatakan bahwa ia sedang hamil. Tetapi itu bukan anak Hyuk-yun, tetapi Un Hoo-jung mengatakan, jika anak yang dikandungnya adalah anaknya si Chulong. Lalu Hyuk-yun kecewa dan pergi. Film pun tamat. Pada intinya perselingkuhan akan membawa bencana. Kata-kata Mimin hanya seperti ini. Jangan memungut kerikil, jika masih ada berlian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.